Pagi. Yang terhormat Bapak Direktur Wilayah 2 Prioritas Grup, yang saya hormati Bapak Ibu Dirops dan Wadirops Prioritas Grup Wilayah 2 Sumut dan Aceh, yang saya hormati seluruh peserta Zoom pada hari ini. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat-Nya terhadap kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rina, saya staf administrasi Prioritas Grup Wilayah 2, saya MC pada hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sedikit memberikan susunan acara, yaitu yang pertama, rangkaian pembukaan oleh saya sendiri, kemudian materi produk knowledge, kemudian yang terakhir penutup. Selanjutnya, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita doa dalam doa bersama, kemudian dilanjutkan menyanyikan Mars Prioritas Grup dan Janji Insan Prioritas Grup yang dipandu oleh panitia. Pada seluruh peserta dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Muslim akan saya pimpin, bagi yang selainnya silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara meeting virtual dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Ya Wahid, Engkau yang Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita mengucapkan janji insan prioritas grup dengan sikap sempurna, penuh hikmat, dan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Janji insan prioritas grup. Janji insan prioritas grup. 1. 1. Bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Menjaga kehormatan perusahaan Menjaga kehormatan perusahaan melalui sikap dan perilaku terpuji. melalui sikap dan perilaku terpuji. 3. 3. Berkomitmen untuk satu hati, Berkomitmen untuk satu hati, satu semangat, dan satu tujuan. satu semangat dan satu tujuan. 4. 4. Selalu belajar dan bekerja keras Selalu belajar dan bekerja keras untuk mencapai prestasi terbaik. untuk mencapai prestasi terbaik. 5. 5. Memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan. Memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan. Selesai. Seluruh peserta diperkenankan duduk kembali. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Operasional Metro Bali G. Kepada Ibu Alsopinawati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, anugerah, kebaikannya hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di perusahaan ini. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat pagi. Pagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ardian Sahidayat selaku Direktur Wilayah 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Operasional dan Wakil Direktur Operasional beserta panitia yang sudah melaksanakan acara kita pada hari ini dan juga semua supervisor marketing yang sudah ikut bergabung pada acara kita pada hari ini yang sangat-sangat kami cintai ya. Pada hari ini kita bersyukur dan kita banyak terima kasih di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara produk ya, brand atau produk yang ini menjadi unggulan di perusahaan kita ya, bukan hanya di cabang-cabang ataupun wilayah, bahkan secara nasional produk hub ini ya merupakan produk yang paling banyak kita pasarkan ya. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat pun produk ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, jadi harapan saya secara pribadi untuk semua tim yang ada, khususnya anak-anak kami, supervisor yang berjuang di lapangan dalam memasarkan produk ini, benar-benar bisa mengikuti acara ini dengan baik ya, karena ini adalah kesempatan buat kita bagaimana kita bisa memahami ya apa keunggulan dari produk ini ya, apa keunggulan dari produk ini, sehingga pada saat kita memasarkannya kita sudah paham. Bahkan ketika ada mitra usaha kita di luar yang mungkin belum paham tentang produk ini, kita bisa menjelaskannya. Walaupun di PG System sudah ada ya spesifikasi produk SAP yang kita jual selama ini. Tapi alangkah baiknya dengan support yang diberikan oleh pihak perusahaan SAP yang memberikan kesempatan pada kita pada hari ini untuk lebih memahami ya tentang produk ini, dan mereka akan menjelaskan ya tentang produk-produk yang keunggulan-keunggulan yang dikeluarkan. Jadi saya minta ya buat kita semua yang mengikuti acara ini benar-benar bisa fokus ya, segala kegiatan yang lain bisa
sampingkan dulu untuk sementara agar acara yang sudah disponsori oleh wilayah kita ini tidak menjadi sia-sia itu, tidak jadi sia-sia. Sehingga setelah selesai nanti acara ini ada suatu hal ya yang ada suatu ilmu yang bisa kita bawa nantinya dalam hal meningkatkan kinerja kita, terutama dalam meningkatkan omset kita, ya. Dan juga mungkin nanti kita bisa bertanya juga kalau selama ini kita tidak paham tentang produk ini adalah kesempatan, ya. Ada orangnya yang langsung tahu, ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman supervisor bertanya, mungkin ke korletnya, ke kaupnya, bahkan ke saya juga mungkin terkadang nggak begitu paham kali tentang produk-produk ini gitu, ya. Nah, jadi sekarang nggak akan salah lagi kalau kita kurang paham, kita langsung bertanya ke orangnya, wah pasti kita akan sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, itulah yang sangat diharapkan dengan acara ini. Kenapa acara ini dibuat? Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, dan juga untuk mempermudah kita dalam memasarkan produk ini, ya. Mungkin nanti sedikit juga bisa bertanya, Pak, kok sekarang karena itu yang jadi permasalahan sekarang yang saya hadapi bahkan di Metro Bali G. Sekarang kok lemari S1 pintu kok kosong terus ya barangnya ya. Ada apa? Kenapa? Gitu. Mungkin ada alasan yang lain gitu. Ada juga mungkin ada produk, ada tipe yang bakalan dikeluarkan, diluncurkan dengan kelebihan yang lain gitu, ya. Karena di Bali G sekarang itu permasalahannya. Kenapa kalau lemari S1 pintu nggak ada Bu, satu Bu gitu ya. Ya mungkin nanti dari pihak SAP-nya sudah bisa membantu kita untuk menjelaskan akan hal itu. Nah, jadi saya minta kita benar-benar fokus, benar-benar bisa mengikuti acara ini dengan baik sehingga selesai acara ini nanti ada ilmu ya yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja kita, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Rina tentang sambutan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan ada hal-hal positif, ada ilmu-ilmu yang akan bisa kita dapatkan dalam acara ini. Itu aja dari saya. Tetap semangat dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih Ibu Alsopinawati atas sambutan dan pesannya yang menarik gitu. Baiklah, selanjutnya ini merupakan sesi materi product knowledge bersama Pak Dendi Afkan selaku supplier Sharp Electronic. Kemudian nanti ada Bu Diana Arsita selaku product marketing audio Sharp Indonesia dan ada Miss Serena dari Le Havre University yang merupakan internship student dari Prancis. Wah, tepuk tangan dulu kan, Pak. Oke. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Dendi yang ada di sini, lalu nanti dilanjutkan oleh Bu Diana. Pertama, jangan lupa didengar dan disimak, kemudian nanti ajuin pertanyaan, karena kita ada apa nih, Pak? Iya, ada hadiah ya. Selain dari produk souvenir ini, nanti juga ada dapat voucher GoPay ya dari Sharp. Oke. Untuk souvenirnya ada untuk 10 orang ya, Pak? Iya, ada untuk 10 orang pertanyaan. Kemudian GoPay-nya ada untuk 5 orang pertanyaan. 15 orang. Iya, betul. Mungkin di sini kita bakalan bahas tentang produk apa nih Pak hari ini? Tentang produk audio ya, khususnya speaker. Itu ada tipe terbaru dia. Ada 2 tipe. Itu ada yang real professional speaker dan real professional subwoofer. Nah, nanti kita langsung ke Mbak Ibu Dian aja, Ibu Diana Arsita aja untuk memperkenalkan tentang real produk ini ya, karena ini baru produksi. Oke. Kita boleh langsung ke Ibu Dian Arsita aja ya. Oke, Bu. Silakan Ibu Dian. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk join di acara talk show hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan Real Professional Audio Shop, yaitu Real Pro 12B dan Subwoofer 18B. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bu.
Oke, sambil menunggu sharing screen-nya, saya akan sedikit mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sales team untuk mengenal nih apa aja sih keunggulan atau mungkin fitur-fitur terbaru dari Pro Audio Series-nya Sharp. Professional Audio Series. Oke, bisa kita lihat sama-sama ya. Di sini ada Real Pro, yaitu ada dua ya, Real Pro 15B dan juga subwoofer. Ini merupakan speaker multifungsi untuk keperluan acara besar seperti konser panggung atau di auditorium. Karena Real Pro 15 ini bisa difungsikan sebagai speaker utama, speaker monitor, ataupun speaker delay. Jadi perlu diketahui juga nih teman-teman semuanya, bahwa Real Pro Series ini memiliki dua varian. Bisa dilihat ya di sini ada varian RL Pro 12D dan RL Pro 15D. Yang membedakan adalah dari segi ukuran subwoofernya, yaitu 12 inci dan 15 inci. Kemudian ada tambahan untuk optional subwoofer, yaitu C-Box sub 18B. Jadi seperti yang kita tahu, biasanya perform panggung ini kan memerlukan persebaran suara yang luas supaya setiap audiens di dalam ruangan itu bisa mendengar dengan jelas dan juga konsisten. Itulah kenapa Sharp menghadirkan Pro Audio Series ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait fitur atau fungsionalnya. Kenapa Real Pro bisa menjadi pilihan yang tepat? Karena speaker ini merupakan multi-purpose speaker yang bisa diposisikan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat ya di screen, ada 3 pilihan flexible mode. Jadi bisa diposisikan secara horizontal, vertikal, dan juga standing mode. Jadi secara default, speaker ini tuh memiliki cakupan suara sebesar 90 derajat secara horizontal dan 55 derajat secara vertikal. Jadi untuk segala jenis posisi pastinya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Real Pro speaker ini jika dikombinasikan dengan subwoofer ini bisa kita hasilkan suara yang lebih maksimal. Jadi dalam artian untuk kapasitas ruangan yang besar di indoor itu kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Selain dari segi kualitas suara, kita juga ada power handling, karena dari segi driver maupun speaker ini sendiri sudah ada penanganan daya yang tinggi, tapi juga supaya bisa lebih efisien. Jadi kita bisa lihat ya, untuk power handlingnya masing-masing, kalau untuk Real Pro Series di 450 watt, ini kita sudah sediakan handling di sebelah atas samping, jadi bisa lebih fleksibel untuk kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian saya juga akan membahas lebih lanjut nih kenapa speaker ini cocok untuk keperluan panggung. Jadi selain dari segi desain yang kita bisa lihat sama-sama ya, desainnya bisa dibilang cukup profesional untuk keperluan acara-acara formal. Jadi biasanya pilihannya untuk acara ini biasanya ada untuk event, jadi seperti acara-acara konser musik, terus juga ada mungkin kalau di acara entertaining mungkin di wedding music, terus juga untuk festival-festival. Kalau dari segi material, dia dilapisi dari grill baja. Jadi di dekat woofernya sendiri, mereka terbuat dari bahan baja dengan lapisan MDF material. Apa sih kenapa kita buat rancang materialnya ini sedemikian rupa? Karena untuk MDF material sendiri, ini dia bisa menghasilkan suara yang bulat
dan selaras antara bandwidth yang tinggi maupun rendah, sehingga tuh suara atau tone yang dihasilkan bisa lebih konsisten dan menjangkau suara audiens dengan durable yang lebih lama. Kemudian secara overall, Real Pro ini memang dikhususkan untuk acara-acara yang memang fokusnya profesional view. Jadi bisa digunakan tidak hanya dari segi penempatan posisi, bed quality, tapi juga dari segi power handlingnya yang bisa disesuaikan gitu. Selain itu mungkin dari segi suara ya yang paling kita highlight dibandingkan dengan model-model lain, karena kita bisa lihat di sini untuk RMS atau output suaranya ada sebesar 200 watt continuous. Sedangkan kalau kita compare dengan speaker-speaker Sharp sebelumnya itu masih di angka di bawah 100 watt. Artinya memang speaker ini fokus untuk kapasitas ruangan yang memang lebih besar, lebih luas. Sejauh ini memang cukup worth it untuk menghasilkan tone dan vokal yang konsisten. Ya, oke. Di sini saya ada key features yang bisa kita sama-sama pelajarin di sini. Yang pertama ada multi-purpose loudspeaker. Artinya tadi seperti yang sudah disampaikan, powerful performance dan juga konsisten tone atau voicing. Kemudian kedua ada 3 fleksibel mode, bisa horizontal, vertikal, standing. Dan kalau standing ini memang kita sudah dapat tripod free ya. Kemudian dari segi teknologi, dia sudah ada TWS dan juga Bluetooth. Mungkin kembali untuk mengingatkan lagi ya, untuk memperkenalkan lagi apa sih fitur TWS ini. Fitur TWS ini artinya kita bisa mengkoneksikan 2 speaker yang sama untuk kita buat output yang lebih stereo. Jadi dengan Bluetooth kita bisa mengkoneksikan TWS antar speaker yang sama. Mungkin kalau kita pengen lebih menjangkau ruangan yang lebih besar, tapi speakernya kita pengen coba koneksi satu sama lain, nah ini bisa kita manfaatkan fitur TWS-nya. Kemudian yang kedua adalah dari segi desain. Sharp ini memang sudah identik dengan art dan sound teknologinya. Yang pertama memang kembali lagi ya, tidak hanya dari segi suara, kita juga tetap mengedepankan dari segi artnya. Di sini kita memilih lapisan grill baja dan juga MDF material karena memang output yang dihasilkan ini sangat berpengaruh dengan apa yang nantinya akan audiens dapatkan gitu. Jadi lebih maksimal dengan pilihan bahan atau materialnya. Kemudian ini next-nya adalah bagaimana caranya kita bisa memposisikan Real Pro itu dengan loudspeaker modenya seperti apa. Pilihannya yang pertama kita bisa pasang dengan tripod. Ini untuk standing ya, yang sebelah kiri. Kemudian kalau kita pengen koneksikan secara maksimal dengan subwoofer, kita bisa pasangkan dengan tripod juga. Dari pemasangannya adalah subwoofer di bagian bawah dan juga speakernya di bagian atas. Kemudian ini karena tadi seperti yang sudah disampaikan ya, ada 3 fleksibel mode, yaitu untuk vertikal kita bisa menjangkau suara sebesar 55 derajat, bisa dilihat. Kemudian yang horizontalnya 90 derajat. Oke, ini dia perbandingannya ya. Selanjutnya untuk active speaker dan active subwoofer. Yang pertama dari segi woofer size. Woofer size-nya ini memang cukup berbeda ya. Yang pertama kalau untuk active speaker Real Pro ini 15 inci. Kemudian untuk subwoofernya 18 inci. Fitur yang kedua sudah bisa karaoke. Kemudian yang kedua tadi kita bahas juga materialnya dari MDF dan juga metal mesh. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya adalah power handle-nya.
Kemudian maksimal SPL performance-nya ini sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 128 untuk Real Pro series dan juga untuk subwoofer 131. Kemudian untuk beratnya di Real Pro ada 23 kilo, sedangkan untuk yang subwoofernya di 33 kilo. Ini ya, selanjutnya mungkin untuk SPL performance, ini kita bisa lihat ya, ini adalah standarisasi untuk decibel scale. Jadi sebenarnya kalau untuk kita sebagai untuk normal nih ya, kita tuh bisa mendengar dengan normal itu untuk cakupan yang standarnya itu di 80 sampai dengan 90 desibel. Artinya dengan angka kita yang sudah di 130 sampai dengan desibel ini, suara yang dihasilkan memang sudah bisa dibilang cukup tinggi ya. Jadi semakin jauh jangkauannya itu juga masih tetap akan terdengar sampai mungkin 2 sampai 8 meter. Nah, ini selanjutnya juga adalah untuk aplikasi acara-acara yang mungkin kita bisa gunakan Real Pro dan juga subwoofernya. Yang pertama biasanya ada konser musik, terus mungkin acara-acara musikal atau festival yang memang mereka biasanya ada di auditorium, mungkin kegiatan gereja juga. Terus ada seremoni di sekolah, mungkin itu juga biasanya mereka akan pakai professional audio, karena memang secara output kan mereka perlu jangkauan audience yang lebih luas dan memang harus menyebar ke range yang lebih jauh juga. Kemudian untuk wedding band juga sama. Oke. Sekian dari saya untuk product knowledge terkait dengan professional series audio shop. Sini saya juga didampingin dari internship student dari Amerika dengan Serena. Jadi nanti kita sama-sama belajar untuk product knowledge-nya. Selanjutnya mungkin boleh dilanjut Pak Dendi. Baik, Mbak Dian. Sebelumnya boleh dikasih perkenalan sama Mbak Serena. Miss Serena ya. Oke. Boleh dikasih nampak juga. Open kameranya kali, Bu Dian. Siap, oke. Oke. Belum ya. Bisa di-share pengalaman juga Miss-nya, Miss Renanya di Zoom ini. First time experience, jadi baru pertama kali untuk internship di Indonesia. Dan kenapa ya Sharon itu tertarik untuk ada di shop gitu? Bu Dian nggak nampak. Mungkin kameranya diarahkan ke Miss Serenanya, Ibu Dian. Oke. Karena memang di selagi nunggu Miss Serenanya menunjukkan dirinya, mungkin kita sapa-sapa dulu dari Dirops dan Wadirop Prioritas Grup Wilayah 2 nih. Apa kabar Bapak Ibu dari Metro Tebing Tinggi? Ada bergabung nggak ini Bapak Diropnya? Oh, mungkin Ibu Dirops dari Metro Medan, ada Bu Purnama, say hi dulu dong, Bu. Oke. Ada Pak Azwar ya dari Master Rantau. Mana nih? Oke. Mbak Dian?
Bu Diana udah ya? Yes. Oke, silakan Bu Dian, pengalaman Miss Renanya tentang produk shop atau selama di shop. Experience. Jadi dan belajar Belum kedengeran Bu Dian. Oke, nama saya Serena. Saya dari Prancis, kuliah di Prancis tentang bisnis dan international trades, tapi specialize di daerah Asia. Jadi aku milih untuk magang di Sharp karena Sharp ini kan company Jepang yang ada di Indonesia, jadi bisa belajar bahasa Indonesia dengan lihat bagaimana perusahaan Jepang caranya ya. Oke, mungkin tadi sudah diceritakan juga nih pengalamannya dari Sherena. Jadi kita sama-sama nih belajar terkait produk juga bareng tim internship shop. Oke, cukup lancar memang bahasa Indonesianya Miss Serena ya. Ya, halo Pak Dendi. Iya? Oh, nggak terkonek ya? Langsung pertanyaan aja. Mau ditambah. Untuk supervisor atau peserta Zoom hari ini, apa udah pada paham dan udah nyiapin banyak pertanyaan nih? Udah paham atau ada yang belum paham? Bisa dipertanyakan ke Bu Diannya, ke Pak Dendi, dan Miss Serena. Halo Bu, Kak. Ya, sebut nama dan dari cabang Bu. Ya, saya Sunita Sirait dari cabang Pematang Siantar, Metro Pematang Siantar. Apa nih Bu yang mau ditanya? Seputar produk ini ya Bu. Jadi saya menanyakan Bu, itu mikrofon speakernya ada? Mikrofon ya Bu? Ya. Oke, itu aja Bu yang mau ditanya. Ini masalah garansi juga. Itu kan Bu, masalah garansi. Itu kan garansi kita kan biasanya ada setahun. Oke, berarti ini mengenai mikrofon dari si speaker dan garansi ya Bu? Iya, ya Bu. Oke, mungkin bisa langsung jawab Pak Dendi atau Bu Diana? Itu garansinya kan biasanya setahun ya Bu. Itu kira-kira bisa nggak diperpanjang garansinya selama angsuran? 18 bulan atau 15 bulan? Begitu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Sulita. Mungkin langsung dijawab ya Bu Dian. Oke, ya terima kasih ya Bu Delia untuk pertanyaannya. Tadi untuk garansi memang kita untuk semua produk elektronik khususnya di audio 1 tahun saja. Kemudian untuk mic ya, mic untuk di series ini kita tidak ada mic, tapi memang kita hanya ada input untuk mic mikrofonnya aja.
nggak ada inputnya aja, Iya, akhirnya nggak nggak dikasih. ada mic bawaan gitu. Iya, bawaan. Iya, bawaan, Pak. Di tipe ini nggak ada mic bawaan. Ada. Kayaknya tipenya udah tinggi ya kan. Jalan sini lah, makanya ngomong sekali. Udah paham? Garansi udah. Nah, masalah garansinya gimana ya, Bu? Bisa dimohon. Bisa diajukan agar garansinya agak diperpanjang. Karena kita kan di pematang siantar itu kan angsurannya pakai ada 18 bulan. Iya. Oke, kalau untuk perpanjang garansi untuk saat ini belum bisa ya Bu. Jadi memang seperti biasa hanya 1 tahun saja sesuai dengan pembelian atau struk di nota. Kan video apa bisa ya? Oh, kenapa itu ya, Bu? Nggak usah. Bu Sulita. Baik Bu Sulita. Sudah ketentuan ya Bu ya. Jadi mohon maaf nih. Jadi mohon bisa mengerti juga untuk standarisasinya memang untuk dari Indonesia seperti itu. Oke Pak. Ya setahun aja gitu. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk 5 penanya pertama akan mendapatkan GoPay. Bu, saya mau bertanya Bu. Oke, ini dari mana? Saya dari FPP MDS Rantau Prapat ingin bertanya. Gimana Pak? Ulangin coba. Saya kurang FPP jelas. MDS dari Rantau Prapat. Rantau Prapat. Rantau Prapat. Pertanyaannya gini Bu, itu kan speaker kan versi terbaru, apakah speakernya bisa kita sambungkan dengan speaker yang lain atau tidak Bu? Mungkin bisa diulang lagi Pak, kurang jelas suaranya. Untuk loudspeakernya kan versi terbaru. Apakah loudspeakernya itu bisa kita sambungkan ke speaker yang lain dengan besar speaker yang sama? Oke. Mungkin ke Bu Dian aja lanjut dijawab. Sorry, Dari Pak siapa tadi Pak? Maaf Pak, untuk pertanyaannya Dari grup MBS cabang Master Rantau Prapat. Nama. Nama Pak. Nama Bambang Bu. Bambang. Pak Bambang ya Pak? Iya Bu. Oke. Disambungkan, speaker disambungkan ke TWS gitu, pertanyaannya. Benar Pak? Iya Pak. ini ya Pak. Bu Dian mungkin langsung ditanggapi Bu pertanyaannya. Halo. Oke. Oke, untuk pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya untuk connect dengan TWS ya Pak ya? Oke, izin mendetailkan lagi ya Pak. Caranya adalah kita menggunakan teknologi Bluetooth. Jadi speaker yang sama itu bisa kita koneksikan dengan cara ada tombol di bagian speaker. Itu kita tinggal aktifkan untuk fitur TWS-nya. Nah, nanti untuk koneksi speaker yang sama, itu kita bisa langsung koneksikan ke masing-masing speakernya. Jadi, ini sudah otomatis akan terdetek ya, kalau memang kita pengen
mengkoneksikan dengan cara output atau menyebarkan output yang lebih luas lagi. Jadi kita aktifkan tombol atau fitur di speaker Real Pro-nya, ada di bagian belakang. Oke, saya tambahin Bu Dian. Ya. Untuk pertanyaan Pak Bambang, untuk speakernya, untuk yang Real Pro tadi, kalau beli satu kan, kalau contohnya mau beli dua, bisa dikonekkan pakai TWS tadi. Contoh kalau beli satu kan nggak cukup suara, contoh. Jadi beli satu lagi ya dikonekkan gitu. Iya, ya. Harus beli 2 unit untuk bisa. Beli 2 unit ya berarti, Pak? Ya, bisa tinggal ada tekan tombolnya, nanti di situ ada tombol TWS ya. Jadi bisa dikoneksikan. Jadi suaranya lebih lengkap lagi, lebih kuat gitu kan? Menyebar lagi. Oke Pak Bambang, kalau untuk speaker yang sebelumnya, kalau konsumennya sudah beli, kalau nggak ada spesifikasi TWS-nya ya nggak bisa connect Pak Bambang. Bisa dipahami kan Pak Bambang? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Next pertanyaan ya. Intinya pertanyaan seputar audio yang boleh yang ini aja ya, yang dipaparkan Ibu Dian tadi ya. Halo Den. Halo. Oke. Deni. Oke. Ya, Pak Juar. Presiden. Selamat pagi, Pak. Maksud saya gini, Pagi. kalau saya simak pertanyaan. Sebelumnya, Mbak Ibu kalau Dian, saya simak pertanyaan. perkenalkan ini yang pertanyaan ini Bapak Azwar Dalimunte ya, Direktur Operasional Master Rantau Prapat. Ya, baik Pak. Izin Den, kalau saya menyimak pertanyaan tadi dari Supervisor Master untuk Prapat, apakah speaker yang baru ini, tipe terbaru ini, bisa dipasangkan dengan speaker lain untuk penambahan kekuatan suara atau istilahnya lebih kuat suaranya seperti itu. Itu maksudnya mungkin. Itu aja deh. Boleh ditanggapi, Bu Dian? Oke, baik. Jadi untuk koneksi suara yang lebih luas ini sebenarnya kita ada optional subwoofer atau bisa dibilang sebagai komplement untuk bisa menghasilkan suara yang lebih menggelegar lagi, yaitu subwoofer 18B-nya ini, Pak. Kalau untuk speaker jenis lain memang tidak kompatibel ya Pak, tidak disarankan. Memang lebih kita memang di sini kan satu paket dengan subwoofer yang tadi. Kalau memang kita pengen mengkoneksikan suara yang lebih powerful lagi gitu. Sudah. Ya mungkin gitu Pak untuk penjelasan output powerful performance-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Aswar. Semangat Pak, selamat pagi. Pagi. Oke, 2 penanya lagi nih ya untuk mendapatkan GoPay. Ibu. Oke, silahkan perkenalkan nama dan dari cabang mana. Perkenalkan nama saya Herianti, SPP Sorum Tebing Tinggi, Bu, dari Metro. Oke, Bu Herianti, silakan. Apa Bu yang mau ditanya? Ya, gini Bu. Yang pertama saya mau nanya, apakah speaker yang terbaru ini bisa kan biasa kalau karaoke itu kan pakai LED ya Bu? Iya. Ya, untuk tesnya itu apakah itu bisa Playernya, tampilannya Bu ya? Iya, untuk tampilan di layar gitu. Terus yang kedua, itu untuk penjualan speakernya itu ada
berapa unit ya Bu? Satu pasang kah? Atau itu kan gambarnya 3-3 tuh untuk tipe yang RL Pro 12B dan RL Pro 15B. Untuk penjualan maksudnya speakernya itu ada berapa unit gitu Bu? Dan pakai tiang atau enggak? Oke, baik. Oke, langsung ditanggapi Bu Dian. Oke. Baik, terima kasih Bu Herianti untuk pertanyaannya. Untuk koneksi ke unit ya, pertama ya, tampilan untuk koneksi ke LED. Di sini kita bisa sebenarnya untuk koneksikan ke LED TV dengan koneksi Bluetooth. Sama, jadi memang di sini dia bisa berfungsi sebagai monitor speaker juga sebenarnya. Terus yang kedua untuk penjualan unitnya ya, di berapa unit gitu kan. Karena tadi kan kita show untuk 3 mode ya. Jadi sebenarnya untuk Real Pro Audio Speaker ini kita punya 3 model. Yang pertama ada RL Pro 12B, yang kedua ada RL Pro 15B, dan yang ketiga ini adalah optional tambahan subwoofer yaitu C-Box 18B. Jadi kalau untuk secara produk sebenarnya di sini masing-masing ada 3 unit ya. Yang membedakan di sini kalau RL Pro adalah dari segi size woofernya 12B itu berarti artinya 12 inci. Jadi untuk output suaranya memang lebih rendah dibandingkan yang 15 inci. Kemudian yang subwoofer ini ada 1. Jadi memang totalnya ada 3 model untuk Real Pro Series ini. Dan untuk ini kita kalau untuk pembelian Real Pro Series kita beli C-Box RL Pro 15 dan C-Box RL Pro 12 ini sudah dapat free tripod. Artinya kalau memang nanti pada saat teman-teman atau mungkin konsumen perlu tambahan subwoofer, mereka sudah punya tripodnya juga nih untuk sebagai komplimen kalau pengen showing combine 2 Real Pro ini gitu, untuk menghasilkan suara yang lebih menggelegar lagi. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Bisa cukup dipahami atau ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Jadi siapa tadi? Herianti. Ibu Herianti sudah paham kan? Jadi tripodnya itu dia bawaan ya Bu? Iya Pak. Ada langsung ya Bu? Tinggal launchingnya aja Pak. Ya, segera nanti Pak. Segera Pak ya. Pak Aswar. Enggak. Ibu ini dari Metro Tebing Tinggi. Nanti segera saya follow up ke Pak Wahid ya supaya. Ya Pak. Biar dicoba loh Pak suaranya Pak. Dijual yang banyak Bu. Dan cepat dijual. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Herianti. Selanjutnya nih. Halo. Ya Bu, silakan. Ini Bu dari Metro Jamani, Pemantar. Namanya Bu? Magdalena Bordamanik. Oke. Saya mau nanya Bu, speaker yang baru ini apa udah ada mixernya? Udah pakai mixer? Itu aja Bu pertanyaannya? Itu aja Bu. Oke, makasih Bu Magdalena. Langsung ditanggapin Bu Diana. Yes, oke. Selanjutnya, apakah sudah ada mixer? Di sini sudah ada mixer ya, 3 mixer. Jadi di sini untuk output suaranya bisa lebih konsisten dan voicingnya juga lebih bisa atau sesuai dengan kebutuhan ya. Dan juga sudah ada bass dan treble untuk audio controlnya. Gimana Bu Magdalena, sudah paham? Mixernya ada sesuai dengan kebutuhannya ya untuk suaranya.
Oke Pak, udah Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Magdalena. 5 pertanyaan sudah ditanyakan. Selanjutnya masih ada 10 hadiah untuk 10 pertanyaan. Oke, GoPay 50.000 tadi ya Bu. Pak. Nah, halo Bu. Oke, jadi tadi dari 5 pertanyaan masing-masing dapat GoPay 50.000 ya. Oke, mungkin kita iklan dulu ya sebentar. Hai, selamat datang di virtual tour Sharp Home Appliances Factory Karawang, Jawa Barat. Di factory ini, Sharp memproduksi ribuan produk lemari es setiap harinya guna memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia. Dengan menjaga kualitas dan kebersihan dari lingkungan area factory lemari es, proses, material, serta fasilitas produksi, Sharp berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk barang gunaan dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai tur kita kali ini. Lini awal proses pembuatan lemari es adalah roll forming. Proses ini merupakan awal pembuatan kabinet lemari es yang terbuat dari lembaran pelat besi. Pada setiap lembaran tersebut dilakukan pemasangan barcode label yang berfungsi untuk pembacaan mesin saat pergantian model. Seluruh sistem pergantian model di lini produksi Sharp sudah otomatis. Data dari barcode label ini akan masuk ke sistem PCS atau Production Control System yang akan mempermudah untuk penelusuran unit. Kemudian, proses berlanjut di mana lembaran plat besi tersebut ditambahkan pipa kondenser dan par-par pendukung lainnya. Tahap awal ini diakhiri dengan proses bending U, yaitu menekuk plat besi hingga membentuk huruf U yang nantinya menjadi bentuk kabinet lemari es. Proses selanjutnya adalah perakitan kabinet, yaitu penggabungan bagian dalam atau footliner dengan bagian luar atau kabinet, diakhiri dengan pemasangan penutup kabinet atas dan bawah. Sebelum proses pengisian material PU atau polyurethane ke dalam kabinet, kabinet lemari es harus terlebih dahulu dipanaskan agar material PU menyebar sempurna dalam kabinet. Proses injek PU ini dibantu dengan jig-jig PU yang bergantian jignya sudah menggunakan QDC atau Quick Die Change, sehingga proses ganti model lebih cepat. Kompresor AC. Seperti namanya, kompresor assembly. Di lini ini, kabinet lemari es dipasangkan kompresor. Kompresor tersebut berfungsi untuk memompa bahan pendingin atau refrigeran ke seluruh bagian kulkas. Baiklah, mari kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu high frequency welding. Pada tahap ini, lemari es dipasangkan evaporator. Proses perakitan aksesoris bagian dalam lemari es dinamakan total assembly. Aksesoris-aksesoris ini dikirim dari sublini menggunakan AGV atau Automated Guided Vehicle, yaitu alat transportasi yang bisa berjalan dan berhenti di titik-titik yang ditentukan dengan otomatis. Setelah aksesoris terpasang, proses selanjutnya adalah evacuating. Pada proses ini dilakukan penghampaan udara dari dalam pipa-pipa menggunakan pompa vakum yang nantinya akan diisi refrigeran. Refrigeran sendiri merupakan zat atau bahan pendingin. Tahap perakitan selanjutnya adalah pemasangan pintu lemari es. Pada proses ini, pengepasan model pintu dengan model kabinet pun dilakukan secara otomatis dari sistem PCS, sehingga kesalahan dapat dihindari. Setelah semua komponen lemari es terpasang, proses selanjutnya adalah aging test.
yakni proses pengecekan unit lemari es untuk kelistrikan, pendinginan, dan adanya kemungkinan kebocoran pada proses pengelasan. Proses ini merupakan proses quality control guna mengecek semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan tidak ada yang mengalami kendala. Jika semua baik, lemari es siap lanjut ke proses terakhir, yaitu finishing atau packing. Unit lemari es akan diperiksa dan dibersihkan sebelum dipacking ke dalam box dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mengikuti virtual tour Sharp Factory. Sharp tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi, memproduksi produk-produk elektronik berkualitas, guna memenuhi kebutuhan konsumen setianya di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Jadi mau diralat ya untuk hadiahnya untuk 5 penanya, kemudian 5 lagi itu kuis. Nanti siapa yang bisa menjawab kuis dapat hadiahnya. Oke. Hadiahnya ini ya. Oke. Eksklusif lunchbox. Jadi untuk kalau kita di Sumatera bilang ini tempat bontot. Iya. Oke. Mungkin untuk yang mau bertanya nanti silakan di raise hand dulu, lalu aktifkan audio dan ininya buka. Dibuka kameranya. Oke, silakan yang mau bertanya. Industrian Turi. Oke. Pak Arvindo ya, Pak? Ya. Oke, silakan Pak dari mana Pak? Diperkenalkan diri dan cabang mana? Perkenalkan diri. Nama saya Arvindo Sianturi dari Master Cabang Rantau Prapat. Nggak dengar ya Pak, coba diulangin. Arvindo Sianturi dari Master Pak Cabang Rantau Prapat. Dari Rantau Prapat ya Pak? Ya Bu, ya. Oke. Pertanyaannya Pak? Jadi gini, kalau kita ke konsumen itu kan, yang pertama ditanya konsumen itu kan kualitas suara, terutama bassnya ini Bu. Ini bisa diperjelas lagi nggak mengenai kualitas bassnya ini? Terutama maaf Pak, mungkin audionya bisa lebih didekatkan biar lebih kedengeran. Untuk kualitas bassnya, halo. Oke. Untuk kualitas di luar ruangan gitu Bu, gimana ininya? Masih belum terdengar ya Pak? Kami yang lain bisa mendengar suara Pak Arvindo ini dengan baik, Bu. Oke Pak, silakan dilanjutkan Pak Arvindo. Iya, yang mau saya tanyakan ini mengenai kualitas bassnya itu untuk di ruangan outdoor. Ya, baik Pak. Oke, kualitas di outdoor ya Pak? Ya, kalau tadi kan yang dijelasin itu kan tadi yang untuk di dalam ruangan, tapi untuk ruangan besar. Ini gimana kalau speaker ini kita nyalakan di luar ruangan gitu? Terus kualitas bassnya ini extra bass apa gimana dia? Oke. Kemudian silakan ditanggapin. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Arvindo untuk pertanyaannya. Terkait dengan kualitas suara untuk di outdoor activity, sebenarnya di sini kita sudah ada equalizer ya Pak ya. Jadi di sini kita bisa kontrol bassnya sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya untuk penggunaan indoor maupun outdoor itu hampir sama
Yang membedakan adalah mungkin dari segi pancaran atau mungkin penyebaran suaranya ya Pak ya. Mungkin kalau di outdoor ini kita akan lebih banyak memastikan untuk bisa pakai fitur yang TWS tadi Pak. Jadi bisa lebih maksimal nih Pak gitu. Tapi secara untuk penyebaran sebenarnya sama ya Pak ya. Kita bisa karena di sini dari segi RMS-nya sendiri sudah cukup besar ya Pak ya 200 watt dan ditambah untuk decibel atau SPL levelnya sudah cukup tinggi. Artinya output suara ini sebenarnya sudah bisa menjangkau baik indoor maupun outdoor Pak gitu. Jadi secara bass itu atau output suara itu hampir sama indoor maupun outdoor. Perbedaannya mungkin di sini biasanya kalau outdoor adalah mungkin dari segi apa ya? Biasanya mungkin kita kayak outdoor itu kan secara penggunaan biasanya lebih ke produknya sih Pak. Jadi bukan berpengaruh kepada kualitas suara, tapi lebih ke mungkin mungkin takut hujan atau apa. Nah di sini kita sudah punya ada yang namanya waterproof untuk di bagian lapisan MDF-nya sendiri Pak. Jadi di sini akan bisa membantu lah Pak nanti untuk outdoor sekalipun gitu. Untuk bassnya pun sama ya Pak sebenarnya untuk outputnya. Gitu. Basically sama untuk kualitas bass atau suaranya sendiri. Sama cuman ya. Oke Pak Arvindo, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Arvindo. Selanjutnya? Saya Bu, mau bertanya Bu. Halo. Oke, silakan Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Farida Hasibuan dari Master Cabang Rantau Prapat. Oke, silakan Bu Farida. Gini Bu, speaker ini kan ada terbuat dari dua bahan, satu fiber, satu shortboard yang saya tahu. Kalau speaker terbaru ini Bu, terbuat dari apa bahannya Bu? Oke, bahan dari speaker ya Bu. Itu aja pertanyaannya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Farida. Silakan Bu Dian. Oke, baik Bu Farida. Di sini saya akan membahas lagi ya Bu terkait materialnya Real Pro ini dari sisi gitu. Yang pertama, kalau dari bagian depannya itu kita menggunakan grill baja, kemudian bagian sampingnya dilapisin dengan MDF material, jadi atau material kayu ya. Di sini kenapa kita pilih dua bahan itu, seperti yang tadi sudah disampaikan. Di sini kita ingin menampilkan desain yang lebih kelihatannya lebih profesional untuk kebutuhan yang memang lebih pro audio gitu. Jadi di sini untuk bahan MDF ini sebenarnya bisa menghasilkan suara yang bulat dan juga konsisten gitu. Jadi itulah kenapa kita memilih dua kombinasi bahan tersebut. Ya, itu bisa dilihat ya dari depannya itu dari baja, terus sampingnya dilapisi dari bahan kayu. Dan sudah ada posternya juga. Jadi bisa lebih mudah nih kalau pengen dibawa kemana-mana untuk mindahinnya gitu. Sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bu Farida. Sama-sama Bu. Iya udah. Izin bertanya. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Saya ingin mau bertanya Bu. Ya, nama saya Fitriani dari Outlet Merdu, SPV dari Outlet Merdu, cabang dari Birun Bu. Nah, saya mau tanya. Tadi kan ada dua tipe Bu ya. Bu Hayatul. Ya, tipe apa saja ini Bu? Mohon dijelaskan Bu, itu saja. Sorry, mohon maaf, agak kepotong ya suaranya Bu. Mungkin diulangin Bu Hayatul.
Ya, jadi kan saya mau tanya ini bukan. Tadi speaker ini kan ada 2 tipe ya Bu ya. Nah, coba Ibu jelaskan tipe apa saja itu Bu? Oke, tipenya ya. Iya. Untuk Real Pro ini secara tipe ada 2 sebenarnya. Jadi untuk active speaker, kemudian ada active subwoofer. Dan untuk modelnya masing-masing kita bagi juga. Untuk active speaker kita ada 2 pilihan. Itu C-Box RL Pro 12B, kemudian C-Box RL Pro 15B. Kemudian untuk aktif subwoofernya kita ada 1 model saja, yaitu C-Box Sub 18B. Untuk aktif speaker tadi yang membedakan antara 12 dan 15 adalah dari segi output suara dan juga ukuran woofernya sendiri. Kalau yang 12 itu 12 inci, sedangkan untuk yang 15 itu 15 inci. Jadi ini bisa disesuaikan ya, tergantung preferensi konsumen yang pengennya cari yang suaranya lebih tinggi atau lebih tinggi dari si RL Pro 15 atau mungkin pengen yang 12 inci atau 15 inci gitu. Jadi based on kebutuhan konsumen sih di situ. Untuk yang aktif speakernya ya. Kalau yang subwoofer kan masih hanya satu model. Sedangkan kalau untuk yang Real Pro ini kan untuk aktif speakernya sudah dapat tripod ya. Mungkin untuk penjelasannya itu ya. Gimana Ibu Hayatul? Sudah dimengerti Bu Hayatul? Jauh dari Aceh pertanyaannya. Dari Biren itu Bu Dian. Iya. Oke Bu, Pak. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Oke ya Ibu Intan. Perkenalkan diri dulu ya Bu. Ya, saya dari cabang tebing tinggi outlet Serblawan. Yang ingin saya pertanyakan Pak, yang pertama untuk ukuran 12 inci dan 15 inci itu bisa masuk ke untuk suaranya bisa ditrebelkan ke LED atau tidak? Itu yang pertama Pak, Bu. Baru yang kedua untuk itu kakinya, karena ada memang konsumen ketepatan menanyakan barang tersebut yang memakai kaki. Jadi memakai kaki itu memang betul real barangnya itu ada kaki atau tidak ya Pak? Karena kebanyakan yang kita udah pernah jual gambar ada pakai kaki, tapi gitu tiba kita order ke konsumen barang itu tidak ada memakai kakinya Pak, tidak ada tripod. Tidak ada tripodnya, jadi buat konsumen itu jadinya kayak kecewa atau gimana gitu Pak. Jadi di sini yang ingin saya pertegaskan barang itu memang real nyata memakai tripod atau tidak Pak. Jadi kita bisa menjelaskan kepada konsumen kita yang ingin mengambil barang tersebut. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Intan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Pertanyaan jadi tadi apakah Real Pro ini sudah termasuk dengan tripod ya? Nah, di sini kita memang sudah ada ya kalau untuk series yang RL Pro 15 dan juga 12B. Jadi sudah termasuk ada include tripod di dalam busnya. Jadi kalau yang ini memang sudah dipastikan sudah satu paket ya. Ya. Sorry Bu. Bu Intan, sorry masih ke mute ya atau? Masih kok Bu, masih ada di room. Ya, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya Bu, terkait dengan tripod atau mungkin dudukan dari atau komplimen dari si speaker ini. Itu memang sudah ada include di paket Real Pro.
speaker. Selanjutnya dan untuk treble ya. Treble-nya juga bisa dikoneksikan juga dengan LED ya, Bu. Kembali lagi ini sudah ada colokannya juga di belakang. Jadi semua memang kita kondisikan supaya bisa multifungsi gitu. Kita kan sebut konsepnya adalah multi-purpose speaker. Jadi bisa dibuat speaker monitor, speaker utama ataupun speaker delay. Jadi di sini memang kita coba maksimalkan fiturnya di series Real Pro ini. Oke Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Ya. Oke, kita ada satu kuota pertanyaan lagi nih. Halo Bu. Halo Bu, saya Bu. Halo Bu. Aduh. Saya Bu dari cabang Balige. Oke, silahkan. Orang tua. Halo Bu. Aduh. Yang mana nih Pak Dendi yang dipilih? Duluan dari Balige. Balige ya? Ya, Saya Bu, Sriani. Saya dari cabang Balige. Saya supervisor. Nama saya Romauli Nenggolan. Karena pengalaman Mbak. Saya mau bertanya Bu mengenai produk baru yang speaker sub. Saya mau bertanya masalah garansinya Pak. Apa aja yang digaransikannya Pak? Terus untuk sistem garansi 1 tahunnya seperti apa Pak? Baru Pak, apakah 1 tahun dari produksi pabriknya atau 1 tahun setelah kita lepas barang ke konsumen? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung dijawab ya Bu Dian. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini seputar garansi lagi ya. Mungkin yang pertama saya akan coba juga infokan lagi ya. Jadi untuk garansi ini kita di cover selama 1 tahun. Ini konsumen bisa mengklaim garansinya tergantung dari segi kerusakan apa aja yang mungkin dialami nih dari si speakernya itu sendiri. Jadi mungkin bisa dari spare partnya kah atau apapun itu. Nanti prosedurnya adalah seperti biasa. Nanti konsumen akan isi juga nih data dirinya di kartu garansi, kemudian nanti diklaim ke service center terdekat. Nanti dari service center akan cek kerusakan apa dan nanti bisa diklaim dan dapat biasanya unit baru penggantian. Oke Pak, berarti apanya langsung diganti baru ya Bu? Iya betul, tergantung dari kerusakannya. Memang nanti akan ada pengecekan terlebih dahulu ya Bu. Apakah memang layak untuk diganti atau memang hanya perlu penggantian spare part dan lain-lain gitu. Oke Bu, makasih banyak Bu. Siap, oke. Oke. Sesi pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz. Ya. Oke. Mungkin Bu Dian 3 pertanyaan dari Bu Dian, kemudian 2 pertanyaan dari Pak Dendi. Oke, baik. Oke, melanjutkan tadi pembahasan terkait product knowledge ya. Saya akan menambahkan quiz nih untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian menjawab apa aja nih ya terkait produk. Yang pertama, apa maksud dari flexible mode di fitur Real Pro Series ini? Ini berarti nanti akan langsung dijawab atau bagaimana ya Bu? Langsung aja. Langsung aja Bu. Langsung aja. Berarti sistem yang bisa menjawab bisa langsung yang dipilih oleh panitia langsung jawab, baru jawab. Oke, tadi berarti yang pertama adalah pertanyaannya apa sih maksud dari fitur 3 flexible mode dari Real Pro Series ini?
Saya Bu. Cabang mana? Ya. Oke Bu, mungkin dengan yang dimaksud 3 fleksibel mode tersebut, yang pertama dia memudahkan caranya sangat mudah untuk digabungkan atau dikoneksikan dengan Bluetooth yang lain. Baru yang kedua, speaker tersebut memiliki tampilan atau keunggulan lebih tinggi dari speaker yang lainnya. Baru yang ketiga, yang memiliki fitur TWS yang bisa digunakan produk-produk yang lain juga, atau dengan digabungkan seperti ke TV atau ke LED yang lainnya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Intan atas jawabannya. Tapi melanjutkan lagi nih, ada nggak sih teman-teman yang lain yang bisa menjawab lagi nih? Saya Bu. Belum pertanyaannya nih Pak. Oke, baik. Lanjut Bu belum pertanyaannya. Bu Intan, untuk jawabannya yang tadi mungkin saya bisa bilang masih kurang tepat ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang bisa bantu jawab boleh nih. Ya Bu, bisa menjawab Bu. Oke, silakan. Jika fleksibel mode itu apa ya artinya? Izin Bu. Ya. Ya Pak, perkenalkan nama dan dari cabang mana ya Pak? Perkenalkan, nama saya Jorung Sinurat, Supervisor Metro Cabang Sibolga. Izin untuk menjawab yang 3 flexible mode itu ada 3 position option, yang horizontal, vertikal, dan standing mode. Standing mode ini dengan menggunakan tripod. Oke, baik Pak. Nah ya, oke, untuk jawabannya sudah cukup tepat ya Pak ya. Terima kasih Pak Jorung. Oke, mungkin next untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini seputar teknologi ya. Tadi kan kita udah sempat spill nih, juga sempat bahas-bahas juga apa aja teknologi dari Realpro ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih teknologi yang sudah ada di Realpro series? Boleh disebutkan atau mungkin salah satu atau beberapa dan boleh di-mention kenapa? Oke, silakan yang mau menjawab. Kita ulang sekali lagi ya pertanyaan dari Budian. Teknologi apa yang sudah ada di Realpro? Ya. Nggak ada yang bisa jawab. Mana nih kok nggak ada yang muncul? Ada yang raise hand nih, Bu Nurma ya Bu? Pas, nggak ada yang bisa jawab. Boleh dijelasin Mbak Dian, nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, oke, mungkin teman-teman sedikit banyaknya saya coba reminder atau mungkin mengulas lagi nih untuk teknologi apa sih yang sudah ada di Realpro series ini. Yang pertama sudah ada TWS ya, fitur True Wireless Stereo, kemudian sudah ada Bluetooth. Jadi ini teknologi yang memang dimanfaatkan untuk Realpro series ini untuk bisa menghasilkan suara yang lebih menggelegar gitu. Jadi sebenarnya jawabannya cukup simpel ya, teknologi True Wireless dan juga Bluetooth Stereo. Oke, next saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan 3 keunggulan produk Realpro series. Ada yang
bisa menjawab atau ada yang mau maju nih? Mungkin ada yang mau menjawab. Saya ulang sekali lagi ya pertanyaannya. Sebutkan 3 keunggulan Pro Series. Real Pro Series. Real Pro Series itu yang tadi yang udah dijelasin, yang tripodnya. Izin Bapak Ibu bisa menjawab untuk kedua kali. Oke, sekarang Pak Jaurung. Yang lain ada selain Pak Jaurung? Jaurung? Ada yang lain bisa jawab? Kalau Pak Jaurung ini jagonya memang nih, saya tahu dari dulu. Yang lain ada yang bisa jawab? Kalau nggak boleh. Pak, Ya. izin menjawab Pak, izin. Ya, silakan. Sebut nama, cabang. Ya, ini saya dari Mobstore Pematang Siantar, Metro Pematang Siantar, Pak. Nah, nama saya Dahlia, Supervisor Mobstore ya, Pak ya. Itu Pak, keunggulannya ada 3 ya, Pak. 1 yaitu masalah model. Udah mengikuti produk lainnya ya Pak ya. Yang kedua ukurannya ya Pak, udah memenuhi standar permintaan konsumen. Dan yang ketiga ukurannya. Dan yang ketiga inci dan suaranya Pak. Demikianlah Pak pertanyaan saya. Jawaban saya. Terima kasih. Kok pakai demikian lah. Ibu nggak pede masih belajar Pak. Nggak apa-apa Bu, yang penting mau nyali nanti Ibu Dian yang kasih apa penjelasannya. Gimana Bu Dian? Oke, untuk jawabannya cukup menarik ya, tapi mohon maaf Bu, belum sesuai. Bisa dilempar mungkin ke rekan-rekan yang lain yang mungkin tahu atau pengen coba nih peruntungannya. Pertanyaan. Jawab. Pertanyaan saya. Jawaban itu salah ya Bu, tapi menarik. Ibu Dian, oke, karena pertanyaannya menarik, nanti Ibu Dian jawab pertanyaan yang tadi. Hadiahnya tetap saya kasih ke Ibu ini ya. Karena Ibu ini punya nyali, kita suka gituan Bu. Karena di lapangan pasti banyak omset itu Ibu itu. Siap. Ya, jawabannya cukup menarik ya Bu ya. Tapi selanjutnya saya juga akan membantu lagi nih ditanya ya, kenapa Siap sudah untuk fitur ini sudah memenuhi standar konsumen ya Bu, seperti yang sudah disampaikan. Ya, yang pertama ya. Yang pertama dari segi sound quality ya Bu ya. Dari segi sound quality, Siap sudah ada di sekitar 400 watt. Artinya suara atau output yang dihasilkan sudah powerful performance untuk keperluan panggung. Itu. Terus kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan juga ya Bu, dari segi size. Oke, dari segi size nih kita punya juga nih beberapa pilihan. Ada 3 pilihan, dari untuk 12 inch, 15 inch, dan juga 18 inch. Jadi oke, bisa dibilang cukup memenuhi standar konsumen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya mungkin kita bahas juga terkait dengan penggunaannya juga ya Bu. Di sini sudah ada power handling, yang artinya kita bisa memanfaatkan handling atau pegangan di speaker supaya bisa lebih mudah dibawa kemana-mana gitu. Dan juga kita bisa hasilkan output yang lebih maksimal dengan adanya speaker multipurpose ini.
Oke, itu saja 3 keunggulannya, dibantu tadi untuk penjelasan dari Bu Dahlia. Oke ya, Bu Dahlia. Oke. Udah tiga ya pertanyaan dari Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Dian pertanyaan kuisnya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dendi nih. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, saya lanjut pertanyaan. Sebutkan tipe dari rel proportional speaker dan rel proportional subwoofer. Siapa yang bisa? Tadi udah dijelasin. Real professional speaker dan real professional subwoofer. Ada yang bisa jawab? Sebutkan tipenya. Ada yang bisa? Tadi udah dijelasin tadi. Pada kemana nih? Udah pada hilang nih semangatnya. Saya. Itu benar nggak sih? Oke, Pak Jahurung lagi ya, Pak? Arvindo. Kalau bisa jawab 2 kali, saya jawab, Bu. Arvindo. Oke, silakan Pak Arvindo. Untuk tipenya yang Real Pro itu ada yang 12B sama 15B ya. Baru subwoofer yang 18. Lengkapnya, Pak. Untuk yang Real Pro-nya Seebok 12 RL 12B, kemudian RL Pro 15B sama RL 18B untuk yang subwoofer. Oke. Betul, Pak. Terima kasih. Oke, Dapat Pak. 2 Bapak hari ini ya. Ya. Ya, senyum kan lebih enak kita lihat. Dari tadi cemberut saya lihat, Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak Arvindo. Selanjutnya Pak Dendi. Pertanyaan yang terakhir ini, ayo berebut. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siapa nama lengkap yang membawa training product knowledge dari Sharp Pusat hari ini? Buruan. Di Zoom-nya ada itu. Ayo. Siapa duluan? Sulaidi Hasibuan. Oke, silakan. Masih kurang tepat, Pod. Coba yang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Saya Pak. Dari mana Pak? Nama dari mana? Cabang mana? Nama Hendrik dari cabang Langsa. Metro Langsa. Ya, betul Pak. Oke, jauh dari Aceh. Silakan. Namanya Sulaidi Hasibuan, Pak. Salah, Pak. Hah? Itu operatornya, Pak. Oh, salah ya, Pak? Tadi ibu dari SAP tadi yang bawa training product. Arvindo belum, Pak? Yang jelasin audio tadi, coba sebutkan namanya siapa? Dina apa tadi namanya? Salah, yang lain. Arvindo. Saya Arvindo. Ya, boleh. Suaranya dari mana tadi? Saya Pak. Oke, silakan Bu. Nama dan cabang mana? Bu. Oke. Dari mana tadi? Pak, saya Pak.
Oh, silakan Bu. Ibu siapa nih? Bu Puan tadi mau menjawab ya, Bu? Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu silakan. Ya, Bu. Namanya Ibu Diana Artita, Bu. Ya, betul. Nama Ibu belum dikenalin nih ke kita. Dari mana juga? Oh iya. Nama saya Puan, Supervisor Showroom dari Outlet Dolo, cabang Tebing Tinggi, Bu. Oke. Oke, Tebing Tinggi. Oke, Ibu dapat ini satu ya, Bu. Oh, terima kasih ya, Pak. Ya. Iya, sama-sama. Oke. Mungkin dari Bu Dian dulu kalau tanggapan dari Bu Dian. Nah, Udah, selesai. say goodbye dulu nih dari Bu Dian ya. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya Bapak Ibu rekan-rekan. Saya Diana Arsita dari Product Marketing Shop dari HQ. Di sini saya berterima kasih nih untuk kesempatannya juga untuk waktunya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa sharing seputar product knowledge dari audio produk kita di Pro Series Audio Professional Model. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga di sini banyak sekali ya kenalan sama Bapak Ibu sekalian nih, terutama untuk teman-teman yang tadi banyak menjawab pertanyaan dengan cukup menarik. Mungkin sekian dari saya ya. Selanjutnya mungkin bisa lanjut dari Pak Dendi. Oke, terima kasih ya Bu Diana dan Miss Serena. Terima kasih juga Pak Dendi. Sudah cukup banyak materi yang sudah diberikan, sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari supervisor yang udah dijawab. Mungkin itu harusnya menjadi penambahan ilmu, jadi kita dapat lebih mudah dalam melakukan marketing speaker ini ya Pak. Oke. Ya, harapan kita semua supaya kedepannya penjualan speaker aktif lebih besar lagi, karena pengalaman dari track record sebelumnya, penjualan dari speaker aktif untuk prioritas wilayah 2 cukup lumayan bagus ya, supaya dipertahankan dan kita tingkatkan lagi. Jadi untuk kedepannya kalau ada kendala-kendala seperti biasa, boleh langsung ke kita. Untuk tambahan satu lagi untuk teknis untuk servisnya ya, jangan lupa setiap ada produk yang bermasalah cepat diinfo ke pihak servis terdekat ya, supaya cepat ditanggapi. Oke, sekian dari saya ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini Pak terakhir tips and trick marketingnya nih, supaya mereka lebih mudah lagi untuk menjual produk yang ini. Oh gitu, boleh sedikit kita share ya. Iya. Untuk kalau ngajarin sih enggak ya, karena saya rasa untuk prioritas grup ini khususnya wilayah 2 sangat bagus. Saya tahu dari dulu sudah sekian tahun lamanya kita join, pasang surut omset kita udah sangat paham. Nah dari masing-masing salesnya sendiri pun udah kenal saya sendiri gimana. Tipsnya satu ya, kalau dari kita selling point yang paling penting itu after sale-nya ya. Jadi ketika kita sudah jual ke konsumen, kita harus after sale-nya itu setidaknya kita follow up, atau ada permasalahan atau kerusakan atau yang lainnya, kita cepat tanggapi. Otomatis nanti kedepannya mereka lebih percaya tentang produk kita, ya kan, atau tentang brandnya kita, supaya nextnya dia juga ngasih tahu ke tetangga atau teman, oh itu bagus, after sale-nya bagus, nanti ada kerusakan cepat tanggap. Itu selling point yang paling penting di kita, after sale-nya kita lebih smart, lebih perhatian lah ke konsumen gitu. Ya itu aja salah satunya, yang lainnya saya rasa salesnya prioritas grup sangat luar biasa, sangat paham tentang itu ya. Oke ya, itu aja ya. Oke, terima kasih ya Pak Dendi. Mungkin itu aja. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dirops dan Wadirops yang sudah bergabung dalam Zoom hari ini.
Kemudian untuk nama-nama tadi yang pemenang, yang GoPay dan eksklusif lunchbox akan di-share di sosmed wilayah 2. Oke. Sekaligus penutup, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya selaku MC dan mewakili panitia pada hari ini memohon maaf atas apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang tepat. Marilah kita tutup rapat hari ini, Zoom hari ini dengan doa bersama melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa dan mengucap syukur atas kegiatan yang kita telah laksanakan pada hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barakah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Berkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi pada Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi.